Haleluya, puji Tuhan, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ada kebenaran firman Tuhan menjadi rema buat kita di pagi hari ini sebelum kita jauh melaksanakan segala aktivitas kita. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bersama-sama kita amenkan kebenaran firman Tuhan ini. Di sini dikatakan harapan kita, masa depan kita penuh berkelimpahan di dalam Tuhan. Pernahkah saudara bosan menanti apa yang saudara harapkan? Berapa banyak di antara kita yang menaruh harapan kepada manusia, tetapi ujung-ujungnya adalah mengecewakan. Ujung-ujungnya adalah harapan palsu. Barangkali mungkin ada yang putus asa di hari-hari ini, yang menaruh harapan kepada Tuhan, tapi tak kunjung diberikan jawaban oleh Tuhan. Nah, sebagai manusia, yang mulai terlintas di dalam pikiran kita adalah, wah, kalau manusia dan Tuhan saja sudah tidak bisa kita harapkan, mau tidak mau saya harus berlaku curang. Baik dalam perbisnisan, perdagangan, saya harus berlaku curang. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah membandingkan Tuhan sama manusia. Memang Tuhan mungkin belum kasih jawaban kepada apa yang saudara harapkan. Tetapi saudara akan lihat nanti, banyak sekali contoh ketika jemaat bersaksi, ketika mereka berharap, Tuhan, saya pengen motor, tapi dikasih mobil sama Tuhan. Bahkan ada jemaat yang bersaksi, dia berharap, bahkan dia berpikir, wah kayaknya penyakit saya ini sudah tidak bisa lagi sembuh. Tetapi ketika kita berharap, taruh harapan kita kepada Tuhan, ujung-ujungnya Tuhan kasih kesembuhan, bahkan bisa bekerja lagi, bisa bebas beraktivitas. Jadi kita lihat di sini, saudara mau punya masa depan yang penuh di dalam Tuhan, kita punya kuncinya. Tema di pagi hari ini adalah kunci harapan. Kuncinya di mana Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara bisa lihat di ayat selanjutnya. Kuncinya saya akan bacakan. Di ayat selanjutnya ayat 12 dulu. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, sudah sekian lama saya berdoa kepada Tuhan. Saya berharap kepada Tuhan tetapi tidak ada jawaban. Menjadi pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu tekun berdoa? Sudahkah Bapak Ibu tekun dengan segenap hati Bapak Ibu berdoa? Kalau belum, mari kita tingkatkan lagi. Di ayat yang ke-13, ini juga menjadi kunci. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ayat 14, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Wah, sudah sekian lama saya hadir terus di setiap ibadah, tetapi sama saja tidak ada pertolongan. Yang menjadi pertanyaannya lagi, sudahkah Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan segenap hati, beribadah mencari Tuhan, bukan mencari berkat? Kalau kita punya pemikiran seperti itu, mari kita bersama-sama rubah. Bersama-sama kita rubah, kita datang di gereja, kita beribadah kepada Tuhan, kita setia setiap hari kita datang beribadah, bukan untuk mencari berkat, tetapi mencari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Jelas sekali firman Tuhan, jadi bukan mencari berkatnya, tetapi cari pemberi berkatnya, amin. Jelas sekali firman Tuhan, puji Tuhan, ini adalah kunci bagi kita yang mau berharap kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan tersedia semua kunci permasalahan kehidupan kita. Ketika saudara berharap dan belum ada jawaban, berdoa, berseru, cari Tuhan dengan segenap hati. Berharap, berdoa kepada Tuhan, bukan karena berkatnya, tetapi karena dengan segenap hati kita mau mencari Tuhan. Puji Tuhan, amin kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami percaya ketika kami berharap kepada Tuhan, kami menaruh setiap pengharapan kami ke dalam Tuhan.
kami punya kunci. Ketika kami mau berharap, mau berseru, berdoa, bahkan kami mau mencari Tuhan, biarlah Tuhan di setiap harapan-harapan kami mau taruh ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya masa depan kami indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami ini. Kami mau berharap yang terbaik buat bangsa kami ini. Tuhan berikan, bahkan Tuhan tunjukkan kasih-Mu kepada bangsa kami ini. Kami yakin dan percaya bangsa kami ini akan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan akan menjadi bangsa yang menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa yang lain, bahwa Tuhan akan menolong bangsa kami Indonesia ini. Berkati pemerintah yang ada, dari presiden, jajaran yang ada sampai ke desa-desa. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Bahkan setiap usaha, setiap program, rencana di tahun-tahun yang akan datang, biarlah Tuhan yang campur tangan membuat semuanya berhasil. Makasih Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat gereja kami. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah gereja kami. Buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, Tuhan senantiasa memberkati mereka Tuhan. Sebagai pimpinan yang ada, gembala sidang yang ada, senantiasa Tuhan urapi mereka lebih lagi. Di setiap pelayanan mereka, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Setiap kami yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, kami percaya juga kami ditopang oleh Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga pada setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka diberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, berkat jasmani teristimewa, berkat rohani menjadi bagian kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami alaskan doa kami, dan kami mau punya harapan di dalam Tuhan. Haleluya, amin.